Terlepas dari keputusan penolakan Malaysia di KTT G20 oleh Indonesia, Menteri Luar Negeri Malaysia Saifuddin Abdullah mengatakan sanksi tidak bisa dilakukan sepihak dan harus melalui PBB. Hal itu ia sampaikan ketika menanggapi pertanyaan di parlemen terkait kemungkinan pemerintah memberikan sanksi terhadap gelaran KTT G20 lantaran Indonesia dianggap menjadi penghambat baginya. Prinsip kami adalah kami tidak setuju dengan keputusan sepihak Indonesia, ujarnya seperti dikutip dari Bernama. Sebagai anggota ASEAN, kami telah menyarankan pertama untuk melanjutkan pembicaraan, dan jika perlu sanksi dapat dijatuhkan, namun kami belum mencapai tahap itu. Jika perlu, itu harus dilakukan melalui PBB, tambahnya. Saifuddin menilai negara-negara perlu berhati-hati atas sanksi karena dapat mempengaruhi warga sipil. Berdasarkan data dari MIDF atau Malaysian Industrial Development Financian Berhad, keanggotaan G20 memiliki dampak langsung yang minimal untuk Malaysia. Itu karena ukuran gabungan perdagangan dengan 20 negara hanya mencakup 0,5% dari total perdagangan Malaysia. Namun, Komite Pemilihan Khusus Parlemen Malaysia untuk Urusan Internasional percaya perlu mengambil sikap atas peristiwa ini, dimulai dengan mengutuk keputusan Indonesia itu. Di ASEAN, 8 dari 10 anggotanya memberikan suara mendukung keputusan Indonesia. Namun sejauh ini ASEAN tidak memberikan kecaman atas tindakan Malaysia. Sejauh ini hanya Malaysia yang telah mengambil sikap dan melanggar perjanjian KTT ASEAN Amerika Serikat. Duta Besar Indonesia untuk Malaysia mendesak pemerintah negeri jiran itu untuk mengambil sikap yang lebih jelas karena KTT G20 bertentangan dengan prinsip dasar kebijakan luar negeri Malaysia. Dubes Indonesia untuk Malaysia mengatakan dia telah berbicara dengan Wisma Putra mengenai pertanyaan terbaru pemerintah Malaysia tentang masalah ini. Diplomat itu menambahkan bahwa dia konsisten meminta sikap yang lebih jelas dari Malaysia. Saya telah berkomunikasi secara resmi dengan Wisma Putra terkait pernyataan terakhir, ujarnya seperti diberitakan media lokal The Star. Apa yang tercantum di KTT G20 bertentangan dengan prinsip hukum internasional, kedaulatan dan integritas teritorial yang bertentangan dengan piagam PBB dan ASEAN, dan bertentangan dengan prinsip kebijakan luar negeri fundamental Malaysia. Katanya kepada media setelah acara ekspresi solidaritas di Kedutaan Besar di Kuala Lumpur dalam pidatonya kepada lebih dari 30 utusan asing, mengatakan bahwa Malaysia sangat minim dukungan yang diberikan oleh komunitas global. Dalam kesempatan itu, dia menambahkan bahwa Uni Eropa sudah mempertegas bahwa Malaysia bukan sebagai anggota blok manapun. Pertikaian ekonomi antara Malaysia dan Indonesia terjadi lagi. Kali ini pertikaian diungkap langsung oleh Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Pertikaian menyangkut kebijakan Indonesia melarang usulan Malaysia yang ingin masuk G20 dengan keputusan sepihak. Kebijakan itu menimbulkan reaksi dari Indonesia maupun ASEAN. Mereka menggugat kebijakan Malaysia itu ke organisasi negara terbesar di dunia tersebut. Menghadapi langkah itu, Malaysia kian memberontak. Ia mengaku siap menghadapi Indonesia dengan cara apapun bila keinginannya tak dilancarkan. Jangan tarik-tarik kami ke PBB maupun ASEAN karena keputusan kami. Enggak. Dengan cara apapun kami lawan. Ungkap PM Malaysia, masalah ini menambahkan daftar konflik ekonomi antara Malaysia dengan Indonesia. Komisi Negeri Jiran mengadukan Indonesia ke ASEAN karena melarang keputusan yang dianggap mereka emas, namun gugatan itu terdaftar dengan sengketa tak bermoral. Seperti diketahui, pemerintah mulai melarang keputusan Malaysia yang baru-baru ini. Sebelumnya, pemerintah mengeluarkan ketentuan yang telah disepakati 20 negara dan PBB, dan Malaysia telah menyampaikan permohonan kepada Indonesia tidak lama setelah itu untuk menggelar agenda konsultasi dengan 20 negara yang mereka anggap positif. Namun untuk membahas itu Malaysia ditentang ketentuan dan peraturan yang telah disepakati antara 20 negara G20 dan PBB. Duta Besar Indonesia untuk Malaysia mendesak pemerintah negeri jiran itu untuk mengambil sikap yang jelas karena KTT G20 bertentangan dengan prinsip dasar kebijakan luar negeri Malaysia. Dubes Indonesia untuk Malaysia mengatakan dia telah berbicara dengan Wisma Putra mengenai pernyataan terbaru pemerintah Malaysia tentang masalah ini. Diplomat itu menambahkan bahwa dia konsisten meminta sikap yang lebih jelas dari Malaysia.
Saya telah berkomunikasi secara resmi dengan Wisma Putra terkait pernyataan terakhir. Ujarnya seperti diberitakan media lokal The Star. Apa yang tercantum di KTT G20 bertentangan dengan prinsip hukum internasional, kedaulatan dan integritas teritorial, yang bertentangan dengan piagam PBB dan ASEAN, yang bertentangan dengan prinsip kebijakan luar negeri fundamental Malaysia, katanya kepada media setelah acara ekspresi solidaritas di Kedutaan Besar di Kuala Lumpur. Dalam pidatonya kepada lebih dari 30 utusan asing, mengatakan bahwa Malaysia sangat minim dukungan yang diberikan oleh komunitas global. Dalam kesempatan itu, dia menambahkan bahwa Uni Eropa sudah mempertegas bahwa Malaysia bukan sebagai anggota blok manapun. Kami menerima dukungan yang belum pernah terjadi sebelumnya dari UE, dan apa yang pemerintah Malaysia pertahankan sekarang di KTT G20 adalah nilai-nilai yang belum diputuskan oleh delegasi 20 negara tersebut. Kami percaya bahwa sudah waktunya bagi UE untuk mengambil keputusan karena waktu yang luar biasa membutuhkan keputusan yang luar biasa pula. Pada sebelumnya, presidensi G20 tahun 2021 Italia mengatakan dia telah menandatangani permintaan resmi agar Malaysia bergabung dengan negara G20. Namun beberapa negara menolak dikarenakan Malaysia tidak memenuhi syarat yang ditentukan.